Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Mudah-mudahan dalam keadaan baik, sehat, walafiat. Ya, bertemu lagi di kanal saya Muhammad Subhan. Saya menerima banyak sekali pertanyaan, khususnya dari teman-teman peserta kelas menulis yang saya ampu, kelas menulis daring Alepsis, soal kebuntuan menulis, ya, atau yang akrab dikenal dengan writer block. Nah, ini salah satu penyakit yang sering dialami oleh penulis-penulis pemula, terutama ya ketika mereka nulis lalu setelah 1-2 halaman buntu, buntu. Nah, ini kira-kira apa penyebabnya ketika nulis tapi buntu ya? Barangkali ya tentu saja ini banyak faktor penyebabnya. Writer block ya, barangkali si penulis dia tidak menguasai bahan. Nah, apa sebab tidak menguasai bahan? Ya karena bisa jadi kurang membaca atau juga kurang melakukan riset ya. Riset itu penting, dan kalau memang tidak bisa dilanjutkan tulisan itu, tidak bisa ke halaman 2, ke halaman 3, dan seterusnya, maka solusi pertama Anda harus istirahat saja, tutup laptop. Nah, tutup laptop, kemudian istirahat, tidur, enjoy ya, berkumpul dengan keluarga, bermain dengan anak, atau pergi ke tempat teman dan lain sebagainya. Nah, kalau ini dibiarkan terus, bisa saja teman-teman akan tumpul, ya, akan mandek, dan kalau tidak segera diobati dalam tanda petik, ya tidak akan pernah bisa jadi penulis. Nah, saya ada beberapa resep ya resep sederhana lah untuk menghadapi writer block ini. Walaupun pada video sebelumnya saya sudah membahas ini sebenarnya. Ya, yang pertama tentu tadi sudah saya sebutkan, tutup laptop, Anda bisa istirahat, ya. Kemudian yang kedua, baca buku. Nah, baca buku tetap saja seperti saya sampaikan di banyak kesempatan, membaca buku ini penting. Datangi saja perpustakaan. Pasti di kota Anda punya perpustakaan, memiliki perpustakaan. Atau ke perpustakaan pribadi kamu, ya, barangkali ada buku-bukumu yang belum kamu baca, atau sudah beli buku tapi bukunya masih bersampul plastik, jangan dibiarkan diam. Nah, bukunya jangan dibiarkan diam, dibaca. Bikin target-target bacaan. Sebulan barangkali bisa seminimal mungkin 1 buku dituntaskan. Bisa 2-3 buku sudah luar biasa. Atau membaca berita-berita terkait di internet, ya, tulisan-tulisan hiburan, bisa cerpen puisi, novel di platform-platform digital, di internet banyak sekali. Jadi pilihan bacaan kita hari ini itu sungguh luar biasa. Kalau dulu orang berlomba-lomba ke perpustakaan mencari buku di taman-taman baca, sekarang bahan bacaan itu berserak di internet. Tinggal kita memilih dan memilah bagaimana bisa menemukan bacaan-bacaan yang berkualitas, ya. Nah, yang ketiga, nonton film. Nah, siapa di antara kamu yang suka nonton film? Tunjuk tangan, tulis di kolom komentar film apa saja yang sudah ditonton. Tentu banyak sekali pilihan-pilihan film-film yang hari ini sedang dirilis, barangkali berangkat dari novel-novel. Nah, jadi peluang menulis novel ini luar biasa, teman-teman. Ya, kamu yang nulis novel bisa bisa mendapatkan kesempatan novel itu difilmkan, ya, dan produser-produser, sutradara, penulis naskah akan mencari bukumu. Eh, Film bisa ditonton di Netflix barangkali, atau di YouTube, atau di bioskop dan lain sebagainya, dan temukan film-film yang menginspirasi. Lalu dari film-film itu yang diadopsi bukan ide ceritanya, tapi apa yang bisa dikembangkan dari film itu kemudian, atau ada yang belum tuntas di dalam film itu, kemudian kita buat cerita-cerita baru barangkali. Bisa saja. Nah, yang ketiga, yang membangkitkan semangatmu menulis, mendobrak writer block itu tentu poinnya adalah bergabung dengan komunitas. Kamu tentu punya komunitas-komunitas yang kamu ikuti, macam-macam.
tentu yang sangat direkomendasikan adalah komunitas menulis, ya, komunitas menulis. Lalu selain komunitas menulis, ya komunitas-komunitas terkait, barangkali komunitas olahraga, komunitas fotografi, komunitas film, komunitas sepeda bahkan, ya ikuti saja. Karena dari komunitas-komunitas itu kita akan bertemu banyak orang, lalu dari mereka kita bisa sharing informasi, berdiskusi, mendapatkan sesuatu, dan itu akan membangun semangat kita kembali untuk berkarya. Nah, jadi jangan terpaku pada diri sendiri. Karena kalau Anda sendiri ya akan banyak sekali problem-problem yang akan masuk ke dalam diri kita. Sementara kita sendiri punya masalah tadi itu writer block. Nah, dobrak itu. Dobrak itu tentu dengan cara kita keluar, bertemu dengan banyak orang, berdiskusi, bergabung di komunitas-komunitas yang luar biasa itu. Nah, yang terakhir, saya merekomendasikan bagi kamu yang sedang menghadapi writer block, ya round-round lah. Yang hobi traveling, barangkali jalan-jalan ini kesempatan kita untuk menjemput, memungut banyak ide, ya. Ketika mengunjungi sebuah kota, desa, pegunungan, pantai, laut, dan lain sebagainya, di sana akan kita dapatkan banyak ide, banyak inspirasi. Ide-ide itu dicatat, dipungut, ya bisa saja ditulis di kertas apa saja, atau kamu bisa juga menulis di fitur catatan pada gawaimu. Ya, silakan saja tulis, dan nanti ketika pulang ke rumah, Anda bisa mengembangkan ide-ide itu menjadi sebuah cerpen, barangkali sebuah puisi, novel, artikel, esai, reportasi perjalanan, banyak sekali yang bisa kita kembangkan menjadi tulisan yang keren. Kuncinya tetap pada dirimu sendiri. Jangan berkutat pada hal-hal yang tidak berfaedah, tidak bermanfaat. Kita harus memotivasi diri kita sendiri sehingga target menjadi penulis yang betul-betul diharapkan itu bisa terwujud. Ya, tentu harapannya adalah pada diri Anda, harapan Anda menjadi penulis, harapan Anda untuk memberikan kebermanfaatan kepada banyak orang, maka kamu tidak boleh menyerah pada writer block, ya. Dan terakhir, jangan lupa memiliki novel saya, Rumah di Tengah Sawah. Yang sudah memiliki novel ini jangan lupa tulis infonya di kolom komentar. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membaca Rumah di Tengah Sawah, terbitan Balai Pustaka 2022. Mudah-mudahan banyak cerita yang bermanfaat di dalam novel ini dan bisa menginspirasi Anda juga ketika menghadapi writer block. Terima kasih, jangan lupa like, komen, dan subscribe sehingga kanal ini terus berkembang dan bisa membagikan banyak informasi-informasi yang bermanfaat untuk kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.